Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Prabos, selamat jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, hati-hati pengajaran palsu. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Nantinya kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk kelayakan itu, percayakan untuk kami kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus wahyukan hikmat pengertian untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Berbicara oleh Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat Prabos, bacaan kita dari Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya saudara, ini adalah pesan yang dinyatakan Paulus kepada jemaat di Galatia. Ternyata apa yang kita alami sekarang ini sudah dialami dari jemaat Galatia. Begitu ya saudara, hati-hati saudara saya sekarang ada di akhir zaman ya. Salah satu tandanya adalah adanya pengujian, penyaringan, pemurnian di antara orang-orang bijaksana. Kalau dikatakan dalam Daniel 11 ayat 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Ya. Pada zaman Daniel waktu itu belum mencapai. Jadi akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Tapi hari ini kita sudah ada di akhir zaman saudara. Jadi benar-benar ada proses pengujian, penyaringan, pemurnian di antara kita orang yang beribadah kepada Tuhan. Dan penyaringan ini melalui beberapa proses yang seringkali membuat akhirnya orang itu terlempar dan tidak bisa bertahan untuk tetap setia. Yaitu saudara ada beberapa hal yang saya catat yang membuat banyak orang akhirnya tidak bisa bertahan melalui proses-proses pengujian, penyaringan, pemurnian. Yaitu pertama melalui pengajar palsu yang hari ini semakin marak dan semakin bertambah-tambah. Juga melalui proses padang gurun yang kita tahu ada 3 proses padang gurun. Yaitu proses antar sesama, proses kehidupan dan proses penyunatan hati. Dan yang ketiga yang seringkali membuat orang akhirnya tidak bisa bertahan adalah perpecahan saudara ya. Seringkali itu membuat banyak orang akhirnya tidak bisa bertahan untuk tetap setia. Nah saudara, kita akan pelajari satu persatu. Sebelum itu saudara, kita harus tahu kenapa kita harus melalui proses pengujian, penyaringan dan pemurnian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan orang-orang yang layak menjadi mempelainya dan warga kerajaannya. Jadi ternyata saudara, untuk kita bisa menjadi mempelai Kristus, menjadi warga kerajaan surga harus terseleksi dulu. Gak semua orang bisa masuk saudara. Hanya orang-orang yang bertahan dan tetap setia pada sampai hari kedatangan Tuhan, baik memanggil kita atau mengubah kita dalam tubuh kemuliaan melalui pengangkatan orang percaya yang tetap bertahan melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan, itulah yang layak. Oleh karena itu perlu diproses, diuji, dimurnikan ketulusan saudara dalam mengikut Tuhan, kesungguhan saudara, seberapa saudara berjuang, itu yang akan menentukan siapa yang layak untuk menjadi mempelainya.
Jadi tujuan dari pengujian, penyaringan, pemurnian itu adalah untuk mendapatkan orang-orang yang layak menjadi mempelai dan warga kerajaannya. Yaitu mereka yang terpilih adalah mereka yang tahan uji. Ya, kalau dikatakan kita baca 1 Korintus 11 ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Ya, Tuhan izinkan adanya perpecahan, ketidakcocokan, ketidaksepakatan. Tujuannya adalah untuk melihat siapa tahan uji. Yang tahan uji adalah orang yang bertahan, saudara. Di tengah masalah, ketidakcocokan, perpecahan, perbantahan, di situ orang yang bertahan adalah orang yang tetap setia, orang yang tetap beribadah, orang yang tetap melayani, orang yang tetap berdoa. Nah, mereka itu adalah orang yang disebut tahan uji. Jadi Tuhan izinkan, yaitu perpecahan, tujuannya demikian. Nah, saudara, mereka yang akan menjadi warga kerajaan surga atau mempelainya adalah mereka yang bertahan sampai garis finish. Matius 24 ayat 13 dikatakan demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, bertahan sampai kesudahannya. Sampai kedatangan Tuhan memanggil kita atau mengubah kita dalam tubuh kemuliaan. Saudara tetap bertahan, maka saudara akan peroleh selamat. Dan mereka yang menjadi mempelainya atau warga kerajaannya adalah orang yang setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia sampai mati akan menerima mahkota kehidupan. Jadi oleh karena itu saudara, marilah saudara tetap menjadi orang yang tahan uji. Bertahan sampai garis finish dan setia sampai mati. Jangan ada yang membuat saudara berhenti melakukan apa yang baik. Berhenti beribadah, berhenti melayani Tuhan karena satu dan lain hal. Ingat, itu semua adalah ujian, pengujian, pemurnian, penyaringan yang Tuhan izinkan. Nah saudara, kita belajar satu persatu tentang pengajar palsu, yaitu mereka yang memberitakan suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah diberitakan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Jadi kalau ada yang memberitakan Injil di luar dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar di dalam Alkitab yang saudara pegang ini, jangan saudara percayai ya saudara ya. Dan mereka pengajar palsu adalah mereka yang tidak mengaku atau menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Itu adalah antikris. Tidak mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Yang menyangkal baik Bapa maupun anak saudara. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Ya, itu adalah antikristus. Dan siapakah yang akan menjadi antikristus? Kalau dikatakan 1 Yohanes 2 ayat ke-18 dan 19, ternyata antikristus itu bukan berasal dari luar kita, tapi berasal dari antara kita, yaitu orang-orang percaya, orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus tetapi tidak sungguh-sungguh. Kalau dikatakan kalau mereka sungguh-sungguh, niscaya mereka akan tetap bersama-sama, supaya terbukti ternyata tidak semua orang sungguh-sungguh. Artinya saudara, kalau saudara adalah orang yang sungguh-sungguh, saudara tidak akan pernah bolos. Saudara akan tetap bertekun di dalam setiap keputusan saudara dalam beribadah. Saudara akan tetap ada di sana, berjuang untuk tetap di sana. Nah, ini adalah orang yang sungguh-sungguh. Tapi orang yang gak sungguh-sungguh adalah orang yang kadang-kadang datang, kadang-kadang gak datang, tanpa pemberitahuan, tanpa informasi, bolos sekali, bolos 2 kali, 3 kali, setahun lagi datang lagi, lalu hilang lagi. Nah, inilah saudara cikal bakal antikris ya saudara ya. Jadi ingat, di akhir zaman ini, yaitu waktu terakhir, telah banyak bangkit antikristus saudara. Oleh karena itu, pastikan saudara adalah orang yang sungguh-sungguh. Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh adalah tadi tidak tetap bersama-sama atau suka bolos atau tidak rajin. Orang yang suam-suam kuku tidak jelas saudara. Kadang-kadang semangatnya berkobar-kobar, kadang-kadang gak punya semangat ya. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang hilang, gak jelas ya saudara. Ada di persekutuan doa ini, lalu tiba-tiba gak ada di sini, pindah di tempat lain. Nah ini gak jelas saudara. Melayani di gereja A, tapi ditugasin gak bisa melayani di gereja A, tahu-tahu ada di gereja B. Ini orang-orangnya gak jelas, cikal bakal antikris saudara. Dan mereka adalah orang yang salah fokus. Artinya selalu ketika ada masalah, fokus kepada masalahnya. Fokus kepada orang yang menganiaya, orang yang memfitnah, orang yang memaki.
dia fokusnya kepada itu saudara. Ini orang-orang yang bakalan jadi antikris. Ya oleh karena itu saudara, kita hari-hari ini perlu perhatikan ada beberapa pengajaran yang perlu saudara perhatikan. Yaitu ajaran hypergrace ya saudara, bicara tentang bagaimana mengajarkan bahwa sekali selamat akan tetap selamat. Artinya kasih karunia Tuhan besar menyelamatkan kita manusia benar. Tapi bukan berarti sekali selamat tetap selamat. Kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan, toh kita akan kehilangan keselamatannya saudara. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, yes. Tapi ketika saudara tidak melakukan kebenarannya, saudara sedang keluar dari kasih karunia-Nya. Ketika saudara tidak lagi mendekat kepada Tuhan, iblis akan menarik saudara menjauh dari Tuhan. Jadi bukan berarti sekali selamat tetap selamat saudara ya. Saudara bisa terhilang kalau saudara tidak sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan saudara dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan ajaran lagi marak sekarang ini yang menyebut dirinya Kristen, yaitu Kristen progresif saudara. Wah ya saudara, seperti apa? Tentunya saudara sudah bisa melihat di YouTube ya pengajaran-pengajarannya. Pastikan itu bukan pengajaran yang datang daripada Tuhan. Saudara tetap harus berpegang kepada Injil kebenaran yang diberitakan oleh Yesus sendiri dan juga oleh para rasul dan kesaksian para nabi yang saudara pelajari melalui gereja lokal saudara. Nah inilah saudara perlu perhatikan. Banyak orang hari ini mencari yang enak didengar, yang enak diterima, yang enak dilakukan. Banyak orang akhirnya tersesat karena hal demikian. Kalau saudara selalu berpikir tentang logika, saudara bisa terjerat kepada pengajaran ini. Ingat saudara, apa yang dilakukan Tuhan semua bicara hal yang supranatural, yang ajaib, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana bisa melewati laut Tiberau dengan air yang terbelah menjadi dua dan mereka melalui daratan kering. Itu gak masuk akal saudara. Kalau saudara mencari Alkitab yang masuk akal, saudara sobek akan saudara tidak akan menemukannya. Di Alkitab selalu berbicara bagaimana perbuatan Tuhan yang melampaui akal pikiran manusia. Nah saudara, itulah ya bicara tentang pengajaran palsu ya saudara. Hati-hati tentang hal ini. Oleh karena itu untuk saudara bisa membedakan yang benar atau tidak, saudara harus baca sungguh-sungguh yang benar. Sehingga saudara bisa membedakan yang benar atau yang tidak benar. Jadi hari ini anugerah Tuhan besar buat kita untuk kita menerima pengajaran-pengajaran sesuai dengan Alkitab. Saudara gak bisa baca karena sudah umur. Saudara dikasih pembacaan Alkitab dengan suara. Bukankah itu adalah salah satu fasilitas yang mendukung kita. Jadi tidak ada alasan saudara tidak bisa mendengar firman-Nya. Nah saudara, proses yang seringkali membuat orang akhirnya terlempar, yaitu tidak bisa bertahan melalui pengujian penyaringan pemurnian adalah proses padang gurun. Ini semua manusia kita harus melewatinya. Yesus ketika dibaptis, setelah dibaptis dia masuk melalui proses padang gurun. Begitu juga saudara, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara harus masuk dalam proses padang gurun. Proses padang gurun ada 3 saudara, yaitu proses antar sesama. Yang dikatakan Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau saudara diproses dengan teman-teman, rekan-rekan dekat saudara, baik itu teman pelayanan atau bahkan terhadap gembala, atau mungkin juga adalah keluarga, suami, istri, anak, atau lingkungan saudara di sekeliling saudara, itu adalah hal yang wajar. Karena Alkitab sudah mencatat orang menajamkan sesamanya. Semakin tajam saudara semakin berfungsi. Saya beli pisau di pasar tradisional 10.000 dapat 3 besar-besar loh saudara. Tetapi saya ketika pergi ke pasar Mester, saya melihat ada pisau nggak besar. Saya tanya berapa? 100.000 saudara, satu. Kok beda? Ternyata yang besar itu dipakai cuma beberapa kali sudah menjadi tumpul. Tapi pisau yang saya beli yang 100.000 ini awet saudara tajamnya dan tidak karatan saudara. Nah jadi artinya prosesnya beda.
Semakin tajam pisau semakin berfungsi. Pensil saudara beli, nggak mungkin saudara bisa langsung pakai. Saudara harus raut dulu. Sekali raut, 2 kali raut, 3 kali sampai tajam. Baru bisa dipakai untuk menulis indah. Nah jadi saudara, proses itu penting buat kita, yaitu proses antar sesama. Tuhan kirimkan mereka, orang yang memfitnah, menganiaya, untuk menjadi sparring partner buat saudara. Ya, untuk melatih kita menjadi orang-orang yang pintar saudara. Jadi saudara, proses antar sesama ketika saudara hadapi, ingat jangan salah fokus. Jangan fokus kepada orangnya, jangan fokus kepada masalahnya, tapi perhatikan respon saudara. Karena melalui proses itu saudara diberi kesempatan untuk iman saudara bertumbuh dengan mempraktekkan kebenarannya. Dan akan membentuk karakter Kristus melalui setiap praktek firman Tuhan. Lama-lama saudara terlatih. Ada orang nyakiti, saudara belajar mengampuni. Mungkin pertama kali sulit saudara mengampuni. Tapi saudara datang sama Tuhan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan untuk saudara mengampuni. Nanti di proses lagi berikutnya tentang pengampunan, saudara akan lebih cepat untuk bisa mengampuni. Terus lagi di proses lagi sampai itu menjadi gaya hidup saudara, bahwa mengampuni bukan hal yang sulit untuk saudara lakukan. Nah Tuhan melatih kita sedemikian rupa saudara. Ingat, jangan fokus kepada orangnya, saudara terus ngomongin orangnya, marah sama orangnya, saudara sedang salah respon. Tapi yang harus kita lakukan adalah ingat, fokus kepada apa kata firman-Nya. Waktu saudara diperlakukan dengan jahat, Tuhan bilang kalahkan kejahatannya itu dengan kebaikan. Ketika engkau direndahkan, kau bersyukurlah karena Tuhan sedang memberi kesempatan untuk kau ditinggikan. Wah, banyak firman Tuhan yang mengajar hal demikian, bukan? Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dan itu firman hanya bisa dipraktekkan ketika saudara menghadapi situasi-situasi yang demikian. Yang kedua adalah proses kehidupan. Ini bukan sesuatu yang dirancangkan oleh kita saudara, tetapi ini adalah bicara tentang proses alamiah kita dalam menjalankan kehidupan kita. Yaitu bicara masalah keuangan, masalah di dalam rumah tangga, masalah dengan pekerjaan. Nah semua itu tujuannya adalah untuk kita melatih menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur dan berpegang dengan semua janji-janjinya Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Ketika Tuhan izinkan saudara masalah ekonomi, saudara akan bilang, Tuhan aku percaya Engkau Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya. Amin. Ya begitu ya saudara ya. Waktu engkau tidak punya beras, kau berdoa terima kasih Tuhan aku percaya burung di udara dipelihara, bunga bakung diberikan dan aku lebih daripada itu. Dan Tuhan akan memelihara hidupmu. Itulah membuat engkau akan mengenal Tuhan. Justru di tengah proses kehidupan ini kau akan kenali siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membimbing, Tuhan sumber damai sejahtera. Saudara akan peroleh di tengah proses-proses kehidupan saudara. Dan yang ketiga, proses padang gurun bicara tentang proses penyunatan hati. Ini adalah proses untuk melatih kita dalam penguasaan diri melalui penyangkalan diri. Contohnya, saudara mau marah tapi Tuhan bilang dalam Mazmur 37 ayat 8, berhenti marah, tinggalkan panas hati, itu hanya membawa pada kejahatan. Sebab tidak ada orang yang jahat yang bisa masuk surga. Demikian saudara ya. Jadi kalau saudara mau marah, ingat tahan ya. Saudara ini perlu nahan, ini nggak gampang saudara. Lebih enak saudara langsung pelampiasan marah baru belum rasanya. Biasa dulu begitu ya. Tapi Tuhan mengajarkan tahan. Kalau hati saudara panas, saya punya rumus saudara. Penguasaan diri tingkat dasar. Kalau hati saudara panas, mingkem mulutnya. Tahu mingkem saudara? Tahan mulutnya, jangan ngomong apa-apa. Mingkem juga tangannya, jangan mulut ditahan, tangan terus bergerak. Chatting saudara, rasa kesel saudara tuangkan di sana melalui media sosial, status saudara. Wah, sampai dunia bisa melihat saudara lagi galau ya. Saudara jangan ya. Jadi tahan mulutnya, tahan tangannya, tarik nafas dulu saudara. Dan berdoa, serahkan masalahmu, percayalah Tuhan pasti tolong kita ya, kita belajar terus. Nah saudara, contohnya mau dimaki, aduh kayaknya bales itu rasanya lebih gampang daripada menahan saudara. Tapi Tuhan bilang tahan, jangan bales. Kalau dimaki kita harus berkati orang yang maki. Kalau difitnah rasanya nggak pengen ketemu sama orangnya. Tapi Tuhan bilang kalau ketemu sama orangnya jawablah dengan ramah ya. Nah itu suatu latihan penguasaan diri.
sampai engkau terlatih dan buah penguasaan diri itu ada pada saudara dan saya. Ingat, hidup ini adalah latihan yang Tuhan berikan seperti seorang prajurit. Menjadi prajurit dia harus berlatih di camp prajurit. Dia harus latih perang-perangan, dia harus latih tubuhnya ya untuk selalu siap dalam kondisi apapun. Nah saudara, yang ketiga seringkali menjadi penghalang orang untuk bertahan adalah tadi perpecahan. Tuhan izinkan perpecahan atau ketidaksepakatan antara pemimpin dengan pengerja, pengerja dengan pengerja atau pengerja dengan jemaat. Tujuannya untuk melihat siapa yang tahan uji. Mari saudara, tunjukkan saudara orang yang tahan uji. Bertahan, hari ini gak ada waktu lagi saudara pindah gereja. Saudara mulai dengan baru pastinya aman. Ketika memulai awal, wah pastinya enak saudara, diterima, disambut, sukacita, luar biasa. Tapi ingat, ujian yang kau belum selesaikan di gereja lokalmu itu akan diuji kembali, tapi kau sedang buang-buang waktu. Pohon yang ditanam di sebuah halaman dan dicabut pohonnya ketika pohonnya sudah berbunga ya, bahkan sudah ada buah yang kecil. Ketika dipindah pohon itu ke halaman yang berbeda, maka pohon itu tidak akan melanjutkan buahnya. Tidak akan melanjutkan prosesnya. Dia harus kering dulu, rontok dulu ya. Bunga-bunganya, buahnya yang udah kecil rontok dulu, daunnya rontok dulu. Nanti akan tumbuh lagi sih, tapi untuk tumbuh perlu waktu. Saya mau katakan saudara, di depan kita sudah ada garis finish. Waktunya sudah sangat amat sangat singkat saudara. Kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil atau mengubah kita dalam tubuh kemuliaan. Bahkan di masa liburan kemarin saya bukan tamasya dari satu tempat tamasya ke tamasya berikutnya. Tapi dari pemakaman ke pemakaman berikutnya. 4 orang di sekeliling saya yang dimakamkan saudara. Jadi saya bilang, wow betapa mengerikan. Hari-hari ini kita harus lebih waspada dan berjaga-jaga ya saudara. Setiap saat, setiap waktu Tuhan bisa panggil kita. Bukan hanya orang yang sakit, orang yang sehat juga bisa dipanggil dalam sekejap. Jadi oleh karena itu jaga hatimu. Ingat, perhatikan keadaanmu dengan seksama. Bagaimana engkau hidup. Jangan hari ini statusmu tidak jelas. Engkau tidak tertanam di gereja lokal. Engkau tidak punya kartu keanggotaan jemaat. Engkau tidak jelas datang ibadahmu tidak sungguh-sungguh. Segera kau beres dirimu, persiapkan dirimu. Sehingga pada saat Tuhan panggil atau ubah dalam tubuh kemuliaan engkau didapatkan ia dalam keadaan siap. Nah saudara, jadi yang tahan uji adalah mereka yang tetap bertahan. Artinya tetap tinggal di gereja lokal, tetap melayani, tetap berdoa, tetap beribadah dan tetap melakukan pekerjaan baik. Yaitu dengan mempraktekkan kebenaran maka kita akan mempunyai damai dan sukacita. Nah inilah saudara yang harus kita miliki hari-hari ini. Perhatikan sekeliling saudara dan waspadalah. Jangan engkau terpengaruh dengan apa kata orang yang mempengaruhi imanmu untuk kau mengikut pengajaran-pengajaran yang di luar dari pengajaran Tuhan. Dikatakan engkau jangan keluar. Coba kita baca 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8 dan 9. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ya saudara, waspada supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Kau begitu bayar harga mengikut Tuhan hari ini. Kau melayani dengan ketulusan, dengan kesungguhan dan berjuang untuk melakukan segala kebenarannya. Jangan sampai engkau tidak mendapat upah yang sepenuhnya. Bertahan supaya kita mendapatkan upah sepenuhnya. Kalau di ayat 7-nya dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris saudara. Banyak hari-hari ini semakin marak saudara pengajar palsu, penyesat-penyesat. Tetapi saudara ingat waspadalah ya. Jangan sampai saudara tidak mendapatkan upah sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal
tinggal dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Wow, tidak memiliki Allah berarti tidak ada di kerajaan surga, saudara. Yaitu siapa? Mereka yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus. Mereka yang melangkah keluar. Ajaran Kristus seperti apa? Semua. Terutama yang kita tahu bahwa perbedaan antara anak Allah dan anak iblis sangat jelas. Yang dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Iya, yang tidak berasal dari Allah, yaitu tentunya dia adalah anak-anak iblis. Yaitu siapa? Yang tidak melakukan kebenaran dan tidak mengasihi sesama. Kita seringkali tidak sadar bahwa ada kebencian di hati kita kepada orang lain, saudara. Rasa tidak suka. Dan itu menunjukkan bahwa orang yang demikian adalah bukan anak Allah. Anak Allah dikatakan melakukan kebenaran. Kasih musuhmu, berdoa bagi orang yang menganiaya kamu, ya. Rajin, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Latih dirimu ibadah, ya, ibadah berguna dalam segala hal. Dan banyak kebenaran firman yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Tapi intinya adalah lakukan kebenaran dan mengasihi sesama. Itu menunjukkan kita anak-anak Allah. Jangan keluar daripadanya, saudara. Saudara keluar dari pengajaran Kristus berarti saudara tidak memiliki Allah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan waspadai. Sebab kalau kita dikatakan tidak memiliki Allah, tentunya tidak akan sampai di kerajaan surga. Hanya orang-orang yang tinggal di dalam Dia, yang bertahan sampai kesudahannya, mempunyai jaminan keselamatan jiwanya. Nah, demikian saudara, kita pelajari hari-hari ini. Hati-hati pengajaran palsu, saudara, ya. Seringkali menarik orang mulai menjauh daripada Tuhan. Biarlah saudara hari ini mengerti untuk bertahan tetap setia. Karena yang akan menang bersama Yesus, Wahyu 17 ayat 14 dikatakan, adalah mereka yang terpanggil, terpilih, dan setia. Oleh karena itu tetap setia sampai garis finish. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini saudara mungkin mulai terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran palsu seperti tadi saya sebutkan. Segera kembali saudara, datang pergi ke rumah Tuhan, dengar pengajaran firman yang benar dan luruskan jalanmu saudara. Jangan keraskan hatimu ketika Tuhan menegur kita. Mari saudara kita kembali kepada jalannya Tuhan. Jadi kita harus tanggalkan ego, gengsi, harga diri kita untuk kita menjadi orang yang taat saudara. Oke, saya akan berdoa buat sahabat berobos biarlah tetap bertahan dan tetap setia mengiring Tuhan sampai garis finish. Saya akan berdoa, mari kita arahkan tanganmu dan hati kita di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengajaranmu. Hari ini kami mengerti bahwa kami ada di akhir zaman. Banyak pengajar palsu yang berusaha menyesatkan kami, yang berusaha menarik kami mundur dan menjauh daripada Tuhan melalui proses-proses yang ada di depan kami. Tapi hari ini kami mau pastikan kami adalah akan menjadi murid yang tangguh, yang siap berjuang dan terus bertahan menyelesaikan pertandingan iman kami sampai garis finish, sampai kau mendapatkan kami tetap melayani Tuhan, melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan sampai Tuhan panggil kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian sahabat penerobos, biarlah program ini selalu dinanti-nantikan oleh saudara untuk kita melatih diri kita menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Silakan catat nomor di bawah ini, katakan saya rindu untuk bergabung. Saya akan berikan link Zoom buat saudara untuk kita bersama-sama melatih diri kita menjadi penerobosnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.